Budiman itu mengkhianati teman-teman ya aktivis yang sampai hari ini itu belum ketemu. Budiman Sujatmiko loncat pagar, gitu ya. Kalau misalnya para relawan masih bisa saya terima, misalnya Projo itu mendukung Prabowo, gitu ya. Atau Joman Misalnya. Sebelumnya beliau ini kan dukung Ganjar Pranowo, masih bisa kita terima. Tapi politisi itu kan misalnya mereka berada pada suatu partai tertentu. Idealnya menurut saya sebelum katakanlah mendukung kekuatan politik tertentu, ya mundur dulu. Kalau Budiman menyampaikan saya cuma satu yang membedakan antara Ganjar dan Prabowo. Ya itu jelas partai yang itu berbeda. Ya. Pertama bukan soal partai, tapi ada persoalan ideologi. Ini persoalan sosok pribadi. Sosok Prabowo yang punya gagasan dengan Ganjar yang minim gagasan. Yang miskin gagasan. Itu yang menjadi problem di Budiman. Budiman ngomong bos, yang tidak bisa dipecat itu sikap Soekarnois saya. Ya, yang dari SD saya pelihara. Maknai pesannya itu tidak mau mundur dari PDI Perjuangan. Biarlah kita berbeda pendapat. Kamu membenarkan tindakannya, tetapi dia kalau boleh tidak jadi dipecat atau tidak mundur dari sana. Ini kan sama saja beliau ini politisi dua kaki lagi itu. Demikian. Kalau bisa 3 kaki. Termasuk saya pikir boleh jadi nanti Bang Noel ini yang benar-benar jadi menterinya karena memang punya garis yang jelas gitu ya. Nah kalau Noel kan teruji nih. Ya nggak, sekali masuk bertahan terus. Bertahan. Ya kan? Dan kita harapkan bertahan terus, jangan pindah lagi nanti kita yang kritik dia. Tanggal 18 Agustus yang lalu, Budiman Sujatmiko mengumumkan di Semarang mendukung Prabowo dengan membuat kelompok relawan namanya Prabowo Budiman. Ini menjadi menarik karena hari ini Budiman masih menjadi anggota PDI Perjuangan atau mantan anggota DPR PDI Perjuangan 2 periode, kemudian mendukung Prabowo yang berbeda dengan dukungan partainya. Nah hari ini kita bahas soal itu dan di samping kiri saya sudah hadir, saya kenalkan Bang Emrus Siombing. Selamat datang, Bang. Terima kasih Bang Rio. Terima kasih sudah datang. Terima kasih. Kemudian lagi-lagi kita ngundang Immanuel Ebenezer atau dikenal Noel. Kita mengundang Noel karena Noel adalah tokoh relawan yang mendukung Prabowo sejak awal. Ya, tadinya ke Jokowi, hari ini ke Ganjar. Tentu kita pengen dengar apa komentar Bang Noel terhadap Bang Budiman atau Mas Budiman yang mendukung Prabowo. Sama-sama aktivis. Selamat datang, Bung Noel. Selamat sore, Bang Rio senior saya. Terima kasih sudah datang. Kita tanya dulu nih, kita minta komentar dari Bang Emrus. Bang Emrus, ini kan menjadi menarik nih. Betul. Ya, Budiman diancam dengan sanksi ya dari partainya. Tapi hari ini dia kekeh tetap mendukung Prabowo. Menurut Bang Emrus, kira-kira kenapa kok Budiman senekat itu? Baik, saya pikir itu persoalan aksi dan reaksi gitu ya. Jadi kalaupun PDI Perjuangan memberikan suatu katakanlah kemungkinan diberikan suatu peringatan atau katakanlah boleh jadi diminta maaf atau dipecat kan begitu. Itu kan sebagai reaksi. Aksinya adalah atau variabel penyebabnya adalah bahwa Budiman Sujatmiko loncat pagar, gitu ya. Kalau misalnya para relawan masih bisa saya terima, misalnya Projo itu mendukung Prabowo, gitu ya. Atau Joman misalnya. Sebelumnya beliau ini kan dukung Ganjar Pranowo, masih bisa kita terima. Tapi politisi itu kan misalnya mereka berada pada suatu partai tertentu. Idealnya menurut saya sebelum katakanlah mendukung kekuatan politik tertentu, ya mundur dulu. Jadi etika dari berpolitik itu harus tetap kita pegang. Walaupun haknya memang pindah partai A ke partai B. Tetapi alangkah mundur dulu baru punya garis untuk mendukung. Kan ini dia kan masih bagian dari PDI Perjuangan. Di mana calonnya Ganjar Pranowo. Sementara Gerindra calonnya adalah Prabowo. Kan loncat pagar. Artinya apa? Sama saja bahwa Budiman Sujatmiko tidak inline dengan
perjuangan politik daripada PD Perjuangan. Ya. Maka saya katakan tadi idealnya memang beliau mundur dulu baru masuk, gitu ya. Oleh karena itu katakanlah kemungkinan diberikan katakanlah pilihan saya baca di media mengundurkan diri atau dipecat, walaupun kemarin tidak jadi dilakukan, saya melihat itu sebagai akibat. Aksinya penyebabnya adalah Budiman Sujatmiko. Nah, kalau politisi yang semacam ini menurut pandangan saya, bahwa saya pikir politisi yang tidak berani berjuang di internal partainya. Kalaupun misalnya ada perbedaan, sebab secara teoritikal partai politik itu ada faksi-faksi. Bertarunglah di dalam, gitu ya, untuk mewujudkan perjuangan politiknya secara internal, sehingga apa yang diperjuangkan itu menjadi keputusan politik partai itu yang bersangkutan. Tetapi kalau misalnya dia tidak berjuang, lalu melihat bahwa langsung pindah seperti itu, berarti dia tidak pejuang yang hebat seperti atau karena Noel, ada misalnya. motivasi ditawari jadi menteri misalnya. Saya kira sangat kecil kemungkinan ya kalau ditawarin jadi menteri, karena karena saya berpendapat bahwa kader-kader yang ada di Gerindra yang sudah berjuang selama ini saya kira sudah cukup banyak, gitu ya. Termasuk saya pikir boleh jadi nanti Bang Noel ini yang benar-benar jadi menterinya, karena memang punya garis yang jelas, gitu ya. Nah, ini kan dia loncat. Apakah yang loncat itu nanti jadi menteri itu bisa menimbulkan sakit hati? Sebelum ke Bang Noel. Bagi kader-kader yang berikutnya. Sebelum ke Bang Noel. Ya. Ada kesan atau anggapan bahwa Budiman itu mengkhianati teman-teman, ya, aktivis yang sampai hari ini itu belum ketemu. Artinya sekitar 5 orang yang belum ketemu, termasuk Uji Tukul dan lain-lain. Ya, itu belum ketemu kok kemudian Budiman mendukung Prabowo yang dianggap pada waktu itu bertanggung jawab terhadap penculikan aktivis mahasiswa. Betul. Tahun 98. Apakah itu dianggap berkhianat atau tidak? Baik, saya pikir bisa saja dimaknai seperti itu. Karena perjuangan mereka belum berakhir. Kecuali memang perjuangan mereka sudah sampai pada titik final, misalnya sudah ketemulah. Kalaupun mereka masih hidup, ya ketemu dulu, atau katakanlah sudah tiada misalnya seperti itu. Harusnya paling tidak dia berjuang sampai di mana katakanlah makam dari mereka, kalau itu sudah tiada, gitu ya. Yang kemudian adalah saya kira sekelompok teman-teman dia berjuang di lapangan kemarin sudah menyatakan tidak setuju ketika pertama kali Budiman Sujatmiko memberikan dukungan kepada Prabowo. Mereka pers conference, mereka menyatakan katakanlah protes terhadap tindakan Budiman Sujatmiko yang memberikan dukungan kepada Prabowo. Karena kita melihat ini kan suatu peristiwa yang boleh dikatakan saling berseberangan. Prabowo di satu sisi dengan kekuatan politik pada saat Orde Baru, di sisi lain berhadapan dengan Budiman Sujatmiko. Baru saja beberapa hari yang lalu saya di stasiun TV terkenal bahwa dia katakan bahwa Prabowo itu mengejar daripada aktivis pada saat itu. Perintah mengejar. Iya. Nah, saya tidak terbayang oleh saya, andaikan Budiman Sujatmiko ketemu pada saat itu oleh yang mengejar mereka, pasukan Mawar katanya begitu, saya tidak tahu apa yang terjadi kepada Budiman Sujatmiko. Menurut saya, idealnya perjuangan itu konsisten saja, artinya bahwa bagaimana teman-teman yang seperjuangan itu menjadi suatu hal yang tetap kohesi sosial yang sangat tinggi, tidak boleh terpisahkan oleh kepentingan politik pragmatis, karena perjuangan mereka soal nyawa. Jadi sangat ideologis, sangat manusiawi, sangat bagus. Kok begitu cairnya? Karena kepentingan politik semata-mata. Dia harusnya Budiman Sujatmiko berada di posisi itu. Kalaupun misalnya tidak, katakanlah kepentingannya tidak terwujud di PD Perjuangan, sebaiknya dia mendirikan LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, kalau tidak mampu mendirikan partai. Jadi perjuangan tetap dia lakukan. Bukan pindah sedemikian rupa, di mana itu dulu sebagai sesuatu tokoh politik yang saling berseberangan. Demikian. Jadi ada kesan Prabowo melakukan depide dempra, ya. Artinya memecah belah PDI Perjuangan dengan mengajak Budiman, kemudian Effendi Simbolon, dan ada kesan bahwa nih loyalis PDIP ternyata juga ada keinginan untuk bergabung kepada Prabowo. Ada kesan bahwa Gerindra atau Prabowo berusaha untuk memecah konsentrasi PDI Perjuangan. Apakah itu betul, Bung? Saya pikir terlalu besar ya kalau saya berpendapat. PD itu partai yang besar, partai yang kuat,
partai ideologis gitu ya, kita harus akui itu. Ya. Dari seluruh partai yang saya tahu bahwa tingkat militansinya, kadernya sangat tinggi. Memang ada 2-3 orang seperti ini begitu ya, karena memang kepentingan politik pragmatis yang budiman. Kalau misalnya Effendi Simbolon, saya menurut catatan saya karena beliau tidak jadi calon, nggak tahu, coba dicek dulu. Artinya apa? Kalau andaikan benar-benar dia tidak jadi calon langsung bergeser, ya politik pragmatis juga. Ya, artinya tidak mempengaruhi PDIP. Sangat tidak mempengaruhi dan tidak boleh, dan menurut saya tidak pecah belah lah. Karena kalau dipecah belah PDI Perjuangan, kan partai besar loh ini, di mana kader-kadernya adalah militan banget, militan sekali. Jadi sangat luar biasa mereka. Kalau kita lihat historikalnya, bagaimana perjuangan mereka berhadapan dengan Orde Baru. Dan mereka besar karena ideologinya. Berbeda dengan partai-partai lain yang memang didirikan masa, katakanlah karena memang kekuatan-kekuatan kapitalis ya. Nggak usah saya sebut nama partainya gitu ya. Mungkin Bung Noel tahu itu pemilik partainya misalnya begitu. Jadi ini adalah memang atas dasar militansinya. Demikian. Oke, kita ke Bung Noel. Bung Noel, ini kan Budiman ini DNA-nya sama seperti kita lah ya. Artinya aktivis mahasiswa yang urat takutnya udah putus ya, sama-sama kita dulu ya, kita lawan itu kekuasaan yang memang sangat menekan aktivis mahasiswa. Hari ini ada kesan kok Budiman bermain-main dengan sosok Prabowo yang dulu diperintahkan untuk dikejar oleh Prabowo. Nah, sebagai seorang aktivis gimana kesan Bung Noel? Ini kan kadang-kadang mengomentari Budiman itu hanya pada sudut pandang yang tidak full ya dalam melihat pilihan politiknya Budiman. Karena ini kan saya kawannya Budiman kuliah kemana waktu itu saya nganter juga waktu dia kuliah di Inggris ya, di England. Saya rasa apa yang dilakukan Budiman itu pilihan politik yang tepat. Pertama itu, kedua, kemudian ada diksi atau narasi yang seakan-akan Budiman melakukan divide et impera dalam partainya. Di dalam partai. Nah, itu sangat tidak mungkin. Tadi Bang Emrus sampaikan itu nggak mungkin. Ini PDIP kan partai besar, nggak mungkin hanya soal Budiman terbelah. Tapi ini kan problemnya Budiman kan melakukan pilihan politiknya bukan atas permintaan Partai Gerindra, itu atas pertimbangan rasional dia sebagai kader ideologis. Karena dia menginginkan bangsa ini yang namanya persatuan. Itu ada sila ketiga tuh di ini kita di Pancasila kita itu. Nah, merujuk pada persoalan ideologis itulah itu menjadi pertimbangan pilihan politiknya. Apalagi Pak Prabowo ketika 2019 punya pandangan yang berbeda head to head dengan Pak Jokowi. Dia buktikan dengan praktek politiknya, dia mau masuk sebagai menteri. Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa ya, rival politik sama-sama calon presiden, lantas kemudian presiden dimiliki oleh Pak Jokowi, dia mau menjadi pembantunya presiden atau menjadi menteri. Ini kan sesuatu yang luar biasa Pak Prabowo tunjukkan, dan atas dasar pertimbangan itulah saya melihat Budiman coba lebih jeli dalam mengambil keputusannya untuk mengambil pilihan politik mendukung Pak Prabowo. Karena kan nggak mungkin diajak ujuk kalau kayak tadi disampaikan Bang Emrus, ada sejarah kelam ketika Pak Prabowo katanya ya memerintahkan untuk memburu Budiman. Gitu loh. Kalau mau kita merujuk pada masa lalu, kapan kita bicara tentang masa depan? Itu juga kan persoalan yang menjadi tantangan kita bersama. Kalau terus kita menenteng kebencian, dendam, dan sebagainya, bangsa ini nggak akan pernah maju. Di sisi lain kita bicara tentang ke depan lebih maju, kayak Afrika Selatan, Nelson Mandela. Mereka bicara tentang rekonsiliasi. Sekarang lihat, Afrika Selatan, lompatan maju itu luar biasa. Ya. Kita mau masih bicara tentang masa lalu, kapan mau majunya bangsa ini? Di sisi lain kita sudah mendapatkan presiden yang luar biasa, Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi mimpin, loncatan bangsa ini kan luar biasa, kayak 20 tahun, 30 tahun ke depan. Lantas kita mau mencari yang seperti apa? Kita masih mau bicara tentang narasi kebencian, masih bicara tentang masa lalu. Yang akhirnya sudah tidak relevan untuk kita diskusikan lagi. Apalagi gini, persoalan HAM ini
yang selalu diorkestrasikan itu hanya lahir ketika Pak Prabowo nyapres. Hilang di saat 2009 ketika Bu Mega dan Pak Prabowo nyapres. Hilang waktu Pak Jokowi mendukung mengajak Pak Prabowo di kementeriannya, di kabinetnya. Lalu kenapa nongol lagi pas saat Pak Prabowo nyapres? Kan itu menjadi pertanyaan. Dan kedua, persoalan pelanggaran HAM itu adakah keputusan hukum? Tidak ada. Yang adalah sanksi pemberhentian. Dan itu sanksi pemberhentian terhormat, bukan tidak terhormat. Hak-hak dia sebagai mantan prajurit masih dipenuhi. Contohnya apa? Pensiun. Artinya, itu kan problem politik di internal saat itu ABRI. Gitu loh. Konflik internal yang akhirnya kita tidak tahu. Gitu loh. Tapi kan kelompok-kelompok faksi yang saat itu berseberangan dengan Pak Prabowo, kemudian yang melontarkan pernyataan-pernyataan bahwa ya Prabowo beginilah bla bla bla. Lo hari ini mendukung Pak Prabowo semua. Pak Agung Gumelar, atas Subagio HR, kemudian si siapa tuh Caniago itu tuh yang orang Padang, kemudian Pak Hendro Priyono, gitu loh. Lah semuanya solid dukung Pak Prabowo. Karena mereka tahu dan sadar Pak Prabowo bukan pelaku sebenarnya. Tapi kita memang tidak boleh alergi bicara tentang soal pelanggaran HAM. Tapi itu harus diselesaikan. Entah bentuk penyelesaiannya seperti apa kita nggak tahu lah. Mau secara hukum atau di luar hukum, misalnya memberi kompensasi atau apa gitu loh. Itu penting juga. Karena ini jangan menjadi beban sejarah buat bangsa ini. Gitu loh. Ini Noel. Terlepas dari soal Prabowo, ini kan ada soal Budiman mendeklarasikan Prabu itu di Semarang, betul. Ya, di kandang banteng. Artinya itu langsung dibawa moncong banteng nih. Dulu Prabowo 2019 membuat di Solo, ya, berhadapan langsung dengan poskonya Jokowi. Nah itu kan makin ada kesan bahwa ada political war, bikin perang politik. Kenapa nggak bikin di Jakarta misalnya? Kan lebih dekat. Itu kan bikin di Semarang itu seakan-akan Prabowo takut dengan Ganjar sehingga perlu menyeruduk kandang banteng. Apa begitu ininya? Ya, menurut Noel gimana menurut Noel? Saya tidak melihat ada semacam perperangan di kandang banteng. Ini persoalan pilihan politik. Nah, hanya itu persoalan tempat aja. Itu karena image atau kesan, opini yang diciptakan itu kandang banteng. Bukan. Itu tempat rakyat dalam memilih pilihan politiknya. Saya tidak melihat itu sebuah kandang banteng atau kandang apa. Itu tempat berkumpul rakyat. Ya. Kemudian rakyat secara konstitusi, secara demokratik punya hak yang dijamin oleh undang-undang. Nah, kayak saya hari ini mau deklarasi di mana pun nggak masalah. Apalagi nanti saya deklarasi di Madiun. Di Madiun itu saya deklarasi dukung Prabowo. Apakah itu kandang banteng? Bukan. Ya. Itu tempat berkumpul hak politik rakyat dan saya hadir dan Pak Hasim hadir nanti. Jangan sampai dipersempit gitu loh. Persoalan pilihan-pilihan politik ini tidak baik untuk mengedukasi publik. Tapi kan di politik itu persepsi penting. Ya persepsi. Nah tergantung yang menyampaikan persepsi. Persepsi kan hasil dasar klaim. Kan itu saya tahu siapa yang menyampaikan. Deddy Sitorus misalnya. Saya bilang ini nggak pantas. Kenapa nggak semuanya aja bilang ini semua PDIP? Gitu loh. Itu kan tidak baik. Kalau soal klaim-klaim gampang sekali. Gitu loh. Dan kita tidak mau. Biarkan 2024 ini diisi oleh demokrasi yang disampaikan berkali-kali oleh Presiden Jokowi harus dengan riang gembira. Kemudian bicara tentang gagasan. Apalagi Pak Prabowo menyampaikan, saya, Mas Ganjar, Anies Baswedan adalah merah putih. Kita bicara tentang gagasan. Nah itu yang keren. Gitu. Ngapain bicara kompetisi-kompetisi yang basisnya perkelahian jalanan yang nggak bermutu. Misalnya menyebarkan kebencian, hoax, dan sebagainya. Hari ini kita lihat tiba-tiba nyerang Pak Prabowo soal food estate. Ternyata disanggah oleh Mbak Puan. Kemudian disanggah juga oleh Pak Jokowi. Gitu kan. Ini kan malu akhirnya. Tadi kalau disampaikan Bang Emrus itu ini partai ideologis harus bicara tentang hal yang ideologis, hal yang substansial. Bukan hal remeh-temeh begitu. Nanti akhirnya orang bisa ngebongkar, kalau seandainya food estate adalah kejahatan lingkungan, kenapa orang tidak berani bahwa korupsi bansos itu kejahatan kemanusiaan? Itu lebih keji. Di saat
di saat orang lagi kena bencana global, ada korupsi bansos. Tapi kan kita tidak mau bicara ke sana, dan itu fakta, ada hukumnya ya, sudah ada keputusan hukum, gitu. Jelas-jelas tuh menteri dari siapa tuh, gitu loh. Nah, kita kan tidak mau lagi bicara tentang hal itu, kita mau bicara tentang ke depan, antas bagaimana memberi asupan yang positif buat masyarakat soal demokrasi, yaitu apa? Ya gagasan nih, bisa kayak Pak Prabowo nanti bicara tentang 2000 nanti kalau saya memimpin, ya semoga saja ada program kerakyatan yang saya berikan ke rakyat. Misalnya contoh memberi makanan untuk anak PAUD sampai SMA. Karena dia berpikir gini, kita ini problem stunting itu menjadi problem kita bersama. Dia tidak mau ada generasi bangsa ini generasi yang ya generasi stunting gitu. Kan dia tidak mau, dia mau generasi nanti ada generasi emas, apalagi menghadapi 2045. Bangsa ini harus lebih maju lah. Jadi makanya salah satu program prioritas beliau adalah coba memberi makan untuk anak PAUD sampai SMA. Ya, gitu. Oke. Boleh sebelum ditanya saya tanggapi dulu. Boleh ya. Langsung. Saya pikir Pak Noel yang Bang Noel mengatakan bahwa masa lalu tidak perlu lagi karena catatan sejarah itu tetap ada. Jadi kita harus belajar juga dari sejarah masa kini dan yang akan datang. Sebaik apapun sejarah itu, seburuk apapun kita harus pelajari dan harus kita sampaikan kepada generasi muda, gitu ya. Nah, suatu contoh misalnya, katakanlah di Amerika Serikat, calon presiden itu data nyontek saja mereka ketika dia SMP atau sekolah dasar itu menjadi bahan. Oleh karena itulah mereka sangat saklek terhadap kandidat yang diusulkan. Jadi mereka melihat bahwa semua catatan ini sehingga menonjolkan kandidat yang memang bersih dari semua aspek atau paling tidak lebih bersih. Tetapi ketika ada permasalahan karena peristiwa-peristiwa sejarah yang dilakukan oleh seseorang, bagaimanapun secara psikologis itu tidak lepas daripada perilakunya ketika memimpin nanti, mengambil kebijakan, mengambil keputusan. Jadi oleh karena itulah maka saya pikir bangsa ini harus bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin yang tidak punya catatan, tanda kutip lah ya, catatan gelap tentang sesuatu. Karena menurut saya begitu banyaknya tokoh-tokoh bangsa ini yang memang tidak mempunyai catatan sejarah yang gelap. Oleh karena itu saya pikir perlu dipikirkan oleh bangsa ini bahwa melahirkan pemimpin itu tanpa ada suatu catatan gelap tentang sesuatu hal, termasuk pelanggaran HAM misalnya seperti itu tetap bukan berarti pelanggaran HAM itu kita biarkan begitu saja, bukan berarti kita dendam, tidak. Tetapi bagaimana menyelesaikan, tetapi tidak menjadi patokan dalam arti saya sampaikan tadi itu soal ya kita tidak akan pernah alergi persoalan membahas soal HAM ini dan ini harus diselesaikan agar apa? Ini tidak menjadi beban sejarah buat bangsa ini. Setuju. Selama itu kedua, kalau merujuk dari apa yang dilakukan oleh Amerika, persoalan track record itu penting. Iya. Tapi kan harus kita pahamin bahwa Indonesia ini mengalami proses demokratisasi ini hanya baru. Kita masih berhadapan dengan watak pemimpin yang sangat feodalistik. Gimana coba? Tidak apple to apple kalau seandainya kita bicara tentang Amerika. Gitu loh. Amerika proses demokrasinya panjang sekali. Nah kita kan baru aja karakter kita aja kan loncatan politik kita, loncatan sosial kita aja kan tidak tuntas. Entar dari masyarakat yang feodalistik, industri, kapitalisme, tiba-tiba era industri digital, nggak ada yang lengkap nih. Kita masuk fase feodal kapan? Nggak jelas. Tapi ya feodalistik, masuk pada fasis kapitalisme juga nggak jelas, gitu loh. Nah kita mau pada fase-fase tertentu kan, Amerika kan jelas kan, dari fase feodalistik, lantas masyarakat industri, masuk pada fase masyarakat kapitalisme. Artinya fase itu selesai semua, di kita kan enggak. Loncatan terus. Gitu loh. Akhirnya memori kepala kita ini semua instan dalam menemukan sebuah tatanan-tatanan baru. Kayak begitu Bang Emrus. Jadi harus lihat pada aspek yang lebih objektif lah. Memang saya sepakat banget tadi saya sampaikan dari awal bahwa persoalan pelanggaran HAM jangan alergi kita. Tetap harus diselesaikan. Dan Prabowo udah minta maaf. Minta maaf itu artinya kan dia mengakui. Bos. Nah, itu gimana kira-kira, Bang Emrus? Kalau saya mengatakan, berarti kan memang ada kejadian. Artinya kalau dia minta maaf berarti benar terjadi kan gitu. Kejadian itu ada, jangan tutupi. Nah tentu bagaimanapun kita harus selesaikan secara tuntas. Kita sepakat untuk itu.
Tetapi para pelaku tentang hal itu harusnya menjadi pegangan bagi kita untuk melahirkan pemimpin. Artinya apa? Kalau memang orang yang memang diduga ada arahnya ke sana, apakah itu harus kita lepas menjadi pemimpin? Sementara bangsa ini, saya kira banyak yang perilakunya pada masa lalu yang baik-baik. Saya terus terang mengatakan, acap kali misalnya salah satu, kita katakanlah di survei gitu ya, ini salah satu contoh saja. Selalu kita bicara survei untuk pemimpin. Tidak pernah kita bicara quality pemimpin. Jadi selalu kita terbius oleh hasil survei, wah ini elektabilitasnya tinggi. Kan ini pendekatan kuantitatif. Harusnya kita bicara penelitian atau survei atau penelitian yang kualitas. Kualitas salah satu diantaranya adalah rekam jejak masa lalu. Sehingga bisa kita lihat tokoh-tokoh mana yang punya jejak rekam yang bagus, tokoh-tokoh mana yang selama ini dekat dengan rakyat, dan lain-lain sebagainya. Karena saya melihat bahwa ketika dia tokoh politik dan punya kekuatan politik, apalagi dia katakanlah dia punya kursi di DPR, seolah-olah orang-orang yang sosok yang semacam ini jadi pemimpin yang akan kita majukan. Kalau menurut saya, lebih baik kita tonjolkan pemimpin yang berkualitas. Tidak harus misalnya katakanlah karena dia punya pengaruh di partai politik, lalu itu kita tonjolkan. Demikian. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bang Emrus ya, persoalan kualitas itu penting ya. Ini kan buat proses pembelajaran kita berdemokrasi dan berpolitik, integritas dan sebagainya itu penting. Karena jangan sampai nanti kita juga diisi oleh pemimpin-pemimpin yang sembrono sembarangan. Saya setuju sekali. Jangan sampai pemimpin itu punya jejak rekam yang tidak baik, untuk agar ke depan ini setiap pemimpin itu juga bisa mengandalkan kualitas dirinya. Tidak suka pelanggar HAM, tidak suka kekerasan, punya komitmen itu, tidak korup dan sebagainya. Saya rasa itu penting agar apa? Bangsa ini punya standar kepemimpinan. Betul, setuju. Gitu loh. Itu yang kita harapkan ke depan. Memang kan proses demokrasi ini memang harus kita jalani. Bangsa ini harus menjalani proses ini, nggak bisa enggak, Bang. Soalnya kenapa? Ya apapun lah ya, apapun hari ini bagian proses bangsa ini dalam melihat sejarahnya. Kita kan sudah muak lah ya. Kepemimpinan Orde Baru coba menghilangkan sejarah yang sebetulnya pernah terjadi. Dia menutupi sejarah 65, seakan-akan bahwa PKI itu tidak punya kontribusi dalam proses sejarah. Itu kan perampasan sejarah, itu tidak baik. Seburuk apapun adalah bagian sejarah yang harus bisa dibaca. Kemudian orang menilai seperti apa, biarkanlah orang yang membacanya. Nah hari ini kan kita, yang tadi saya sampaikan dari awal, kita belum matang dalam berdemokrasi, belum punya kedewasaan dalam berpolitik. Karena politik kita ini masih kayak politik gangster kali ya. Gitu, mudah sekali menstigma. Beda pilihan politik kadrun, beda politik ini cebong, beda politik ini ya kayak abang ini kan pernah jadi korban itu. Korban hanya persoalan ketidaksukaan kekuasaan atau entitas, kemudian ya jebak aja orang ini. Jadi nggak bagus demokrasi kita. Kalau nggak stigma, jebakan. Bikin dua aja. Kalau tidak bisa di stigma, kita bikin jebakan. Kan ngeri, Bang. Jadi kayak politiknya logika gangster. Kalau entitas negara cara berpikir seperti gangster, demokrasi maju atau tidak? Tidak akan maju, Bang. Gitu loh. Tapi apa betul sekarang demokrasi kita ala gangster? Saya kira sebagai suatu konsep yang dilahirkan, betul. Artinya bahwa itu adalah kewenangan beliau, proses berpikir induktif. Dia labeling seperti itu, nggak ada masalah. Tetapi kalau kita misalnya merujuk ke sana secara akademik, benarkah gangster? Enggak juga, gitu ya. Tetapi bukan berarti kesimpulan beliau kita nafikan, karena ada tesis dan antitesis. Beliau membuat suatu tesis seperti itu. Saya melihat kalau misalnya katalah gangster gitu ya, gangster itu kan preman gitu ya. Kekuatan suatu kelompok masyarakat memaksakan kehendak kepada orang lain gitu ya. Artinya rakyat atau masyarakat itu mau tak mau harus mengikut dengan kekuatan yang dia miliki. Saya kira tidak sejauh itu. Tetapi apakah demokrasi kita sudah dewasa seperti Amerika Serikat? Belum. Begitu. Tetapi bukan gangster juga. Artinya bahwa proses pemilu kita berlangsung, katakanlah pilkada, legislatif, dan semua berjalan dengan baik kan? Artinya bukan karena kekuatan gangster dalam artian power yang dimiliki sehingga dipaksa rakyat ini. Bukankah rakyat sekarang memilih presiden, memilih legislatif, memilih kepala daerah? Mereka merdeka loh. Kemerdekaan. Beda dengan kelompok gangster yang rakyat atau masyarakat itu ketakutan. Ini kita bebas kok memilih, terlepas kita dipengaruhi atau tidak. Abang melihat bebas dalam konteks apa?
Demokrasi hari ini yang kita rasakan demokrasi prosedural, Bang. Ada pemilu, ada pemilih. Tapi praktek politiknya polanya gangster sekali. Suap, datengin orang ngasih duit. Kalau enggak ya sudah. Dan ini kalau secara prosedur udah benar. Ada pemilu, pemilihan diiniin, dipertontonkan. Oke. Prakteknya kita mau lihat tindakannya, Bang. Kalau secara teori betul ada pemilu, ada demokrasi, tapi itu prosedural. Demokrasi kita hanya sebatas demokrasi prosedural, tidak lebih dari itu hari ini. Oke, kita kembali ke laptop. Soal Budiman. Ya. Soal Budiman ini bukan soal Budiman sebagai sosok pribadi. Iya. Tapi cara mengambil kader partai kemudian diumumkan bergabung misalnya kepada Prabowo misalnya. Apakah itu nggak kayak gangster juga? Bisa ngambil atau mesti dibalas oleh PDIP yang culik satu orang Gerindra, tokohnya kemudian nyatakan bergabung misalnya. Itu kan ada kesan begitu nih. Ada kesan bahwa satu kadernya PDIP diambil, diumumkan mendukung Prabowo. Itu kan kesannya ngajak perang. Ya kan sebenarnya sudah dilakukan oleh PDIP. Oh iya. Ketika ada Guntur Romli. PSI. PSI. Oh iya. Nah itu kan udah dilakukan. Makanya saya bilang ini Republik munafik. Dia nyalek di PDIP. Nyalek di PDIP nomor 2 Jawa Timur. Gitu loh. Ya artinya makanya saya bilang ini orang lucu-lucuan. Tapi kalau orangnya dia di stigma, dihajar habis-habisan, dibajak lah, David Impera lah, stigma tadi yang saya sampaikan. Tapi giliran dia ya bebas-bebas aja. Kan kacau ini. Tapi Guntur dia nyatakan keluar dari PSI karena PSI dia masuk dulu. Masuk ke PDIP dulu baru dia ngomong keluar. Masuk caleg dulu. Iya, emang ada yang tahu? Nggak ada yang tahu kan dia masuk PDIP tiba-tiba nggak tahu nomor 2 caleg. Di waktu semua juga kaget. Boleh saya melihat dari perspektif akademis. Gitu ya. Kalau misalnya kita berargumentasi seperti itu, argumentasi yang Noel katakan bisa masuk akal gitu ya. Tetapi coba kita lihat substansinya. Bahwa Budiman Sujatmiko dulu tokoh pergerakan. Gitu ya, simbol pergerakan Orde Baru yang sangat luar biasa, yang boleh dikatakan dikagumi oleh banyak orang karena tidak ada waktu itu kekuatan powerful yang dimiliki Orde Baru. Tapi pada saat itu dia kan mendirikan partai juga, Partai Demokratik, Rakyat Demokratik, pokoknya ada kata-kata demokratik lah ya. Partai Rakyat Demokrasi. Artinya apa? Bahwa dia sudah pemimpin partai politik, suatu hal yang luar biasa pada saat itu. Peserta pemilu baru kemudian masuk ke PDI Perjuangan. Masuk ke PDI Perjuangan kan itu namanya berarti dia turun. Dari pendiri partai, dari ketua umum partai, masa mau menjadi anggota partai yang dia di situ boleh dikatakan pendatang gitu ya, penumpang lah, anak kos lah gitu ya. Nah, setelah dia anak kos di situ, kemudian menurut catatan saya dia 2 periode jadi anggota DPR di PDI Perjuangan. Begitu mudahnya dia juga meninggalkan. Apa artinya? Bahwa ada 2 catatan saya. Pertama, dia adalah bukan politisi yang powerful. Berdebat, berdiskusi di internal partainya atau di PDI Perjuangan. Kalau dia punya kemampuan debat, kemampuan bertarung ideologi, dia harus bertahan di situ. Yang kedua, saya melihat bahwa menunjukkan sekaligus lemahnya ideologi yang dimiliki. Maka saya katakan di suatu stasiun TV bahwa Budiman Sujatmiko ini politisi tidak ideologis. Gitu ya, tidak ideologis. Karena begitu mudahnya dia langsung meninggalkan. Karena apa? Karena sesungguhnya dia mengintrospeksi dirinya bahwa dia sudah lemah. Gitu ya. Politisi itu tidak boleh lemah. Dia harus berjuang dengan segala suasana dalam suatu musim partai apapun, politik apapun. Baru kemudian masuk lagi ke Gerindra. Dia Gerindra di sana kan kader, bukan ketua umum, bukan sekjen dan lain-lain, gitu kan? Artinya tidak sesuatu yang elit, gitu ya. Artinya apa? Bahwa dari pemimpin yang hebat, tokoh demonstran dan ketua umum partai masuk menumpang di PDI Perjuangan, pindah lagi kos-kosan lagi di Gerindra. Belum masuk Gerindra. Oh, tapi kemungkinan mohon maaf, saya ralat tidak masuk mendukung Prabowo gitu kan. Ini sama saja dia menjadi kos-kosan juga di situ kan, pendukung, bayangkan itu. Jadi saya kira tidak begitu, saya melihat bahwa dia tidak politisi yang powerful, yang punya leadership, yang punya ideologi. Sehingga begitu mudahnya dia loncat pagar gitu ya. Dan posisinya pun di posisi sekarang katakanlah Prabowo sebagai pendukung. Ya, bahkan tidak jadi kader kan? Mungkin gini, kalau di bahasa Medan itu lagi sur dia.
Tapi ya, ini kan perlu diuji juga nih. Ini Ya, menarik. kalau Noel kan teruji nih. Oh, Ya nggak, sekali masuk bertahan terus. bertahan. Ya kan? Dan kita harapkan bertahan Ya. terus, jangan pindah lagi nanti kita yang kritik dia. Kalau Budiman lagi sur, Nah. yakin nggak 3 bulan akan datang masih sur juga Prabowo? Saya berhipotesa suatu saat dia tidak dapat apa-apa nanti di sana sesuai yang diharapkannya. Politisi itu kan berpolitik adalah kekuasaan. Ya. Begitu keinginannya tidak tercapai nanti, bisa saja bergeser dukungan itu ya. Berdukungan itu kepada Prabowo. Artinya pindah lagi ke dukungan yang lain. Tapi saya berhipotesa ya, kemungkinan besar dia untuk mendukung Ganjar sudah kecil kemungkinannya. Karena saya melihat PD Perjuangan mengatakan kemarin, ya, apakah itu diwujudkan atau tidak, minta dimundurkan diri atau dipecat. Itu suatu sinyal yang sangat keras loh. Tapi saya tidak tahu kalau dia Sebaiknya kalau menurut Bang Emrus mundur dong. mundur dulu baru beri dukungan. Karena apa? Karena Ya sekarang berbeda. kan dukungan udah diberikan. Gitu. Nunggu dipecat lagi apa? Kan kalau mundur dulu tadi kan udah nggak mungkin. Ideal, ya. kita bicara ideal dulu. Mungkin, ya. Idealnya dia mundur dulu, baru mendukung baru dukung. kekuatan politik yang tidak sama dengan partainya kan begitu PD Perjuangan. Ya, sekarang udah terjadi nih. Iya sudah terjadi. Seharusnya dia lebih baik segera mungkin aja dia mundur supaya punya garis yang jelas. Tapi ini saya lihat pernyataan daripada Budiman Sujatmiko dan saya memaknai pesannya itu tidak mau mundur dari PD Perjuangan. Biarlah kita berbeda pendapat. Kamu membenarkan tindakannya, tetapi dia kalau boleh tidak jadi dipecat atau tidak mundur dari sana. Ini kan sama saja beliau ini politisi 2 kaki lagi itu. Oh. Demikian. Ya. Kalau bisa 3 kaki. Bu Noel, ini masuknya Budiman ini kira-kira berpengaruh nggak terhadap dukungan pada Prabowo nih? Minimal teman-teman aktivis atau loyalis Budiman banyak betul. Misalkan Prabowo ini mesti dites juga nih. Prabowo ini kan baru terbentuk, beda sama Joman misalnya. Pernah terbukti dalam perjuangannya pernah berhasil ya. Ya Prabowo ini kan belum nih. Bisa aja Prabowo ini sedangkan koalisi partainya sebulan 2 bulan bisa bubar. Nah Prabowo ini kan bisa berkembang atau batas selesai pada saat deklarasi aja. Kemudian nggak berkembang. Kalau kita melihat sejarahnya Budiman, saya tidak melihat bahwa Budiman akan melakukan langkah-langkah di luar apa yang sudah dilakukan. Misalnya kayak dia sudah melakukan dukungan politiknya terhadap Pak Prabowo. Kemudian soal sikap Budiman tegas. Saya hanya mendukung Prabowo, tidak mendukung Mas Ganjar. Ya. Artinya, kita disampaikan Bang Emrus, saya tidak akan pernah keluar dari PDIP. Itu kan pernyataan ideologis yang sudah dilakukan oleh Budiman. Enggak, Budiman ngomong bahwa yang tidak bisa dipecat itu sikap Soekarnois saya. Ya, yang dari SD saya pelihara. Artinya ideologi Bung Karno tentang Marxisme dan lain-lain ya, berdaulat secara politik, berkepentingan kebudayaan itu tetap ada dalam dirinya. Partai boleh aja dipecat, tapi sikap itu tidak. Lah iya itu seperti itulah. Dia masih memahami bahwa dia adalah kader ideologis. Dan ini partai ideologi. Yang dia langgar mananya? Kan tidak ideologi yang dilanggar. Tapi kan ada tata tertib berpartai. Soal tata tertib nanti semua keluar semua mau. Itu kan persoalan teknis, bukan persoalan substansi. Perlu dalam sebuah partai organisasi adalah ideologi. Ideologi yang diprogramkan. Gitu loh. Apa ideologi Pak Prabowo sama dengan ideologi yang ada di PDIP? Sama-sama nasionalis, sama-sama bicara tentang kerakyatan, sama-sama bicara tentang Pancasila. Yang beda kan cuma Pak Prabowo nyapres, yang satu nyapres juga dari ya di luar Gerindra itu doang yang membedakan. Jadi nggak ada secara prinsip tidak ada sebenarnya terganggu. Makanya Budiman menyampaikan saya tidak akan pernah mau keluar dari PDIP dan itu tidak mungkin. Bang Noel, boleh ya? Ya, itu. Kalau dikatakan misalnya katakanlah sama Prabowo dengan Ganjar Pranowo, gitu ya? Partai. Iya, artinya bukan sebagai Ganjar. calon, karena mereka ideologinya sama kan calon, begitu. Iya. Kalau sama, berarti ngapain dia ke Prabowo kan gitu? Siapa? Artinya si Budiman. Partainya sama, calon yang beda. Iya betul. Ideologinya sama, nasionalis dan lain sebagainya, kan begitu. Kalau Budiman sama, menyampaikan saya cuma satu yang membedakan antara Ganjar dan Prabowo. ya itu jelas Partai yang itu berbeda. penting, ya. Pertama bukan soal partai, tapi ada persoalan ideologi. Ini persoalan sosok pribadi. Sosok Prabowo yang punya gagasan dengan Ganjar yang minim gagasan. Yang miskin itu gagasan. Itu yang menjadi problem di Budiman.
Kalau Dan itu disampaikan saya langsung. Kalau saya melihat sekarang ini ya, antara Ganjar Pranowo atau katakanlah partai yang ada di koalisi Prabowo, Gerindra, Golkar, PAN, PKB. Ya. Ini 4 partai ini, kalau saya melihat statementnya di luar, semua menyatakan melanjutkan kepemimpinan Joko Widodo. Ganjar, PD Perjuangan dan P3 juga sama melanjutkan. Juga. Kan begitu. Ya. Kalau sama ngapain terpisah? Kan begitu. Justru saya melihat, katakanlah Anies Baswedan, dia memang menyatakan antitesis, jelas garisnya. Nah, kalau sama seperti ini, gitu ya, harusnya Ganjar Pranowo atau PD Perjuangan dan Gerindra semua itu menjadi koalisi besar. Kenapa saya mengatakan? Dan peluang itu bisa terjadi ketika nanti ada kompromi gitu ya. Kita sekarang tidak terjadilah koalisi besar. Ketika ada kompromi. Nah, kalau asumsinya tidak terjadi seperti itu, kalau kita bicara ideologi gitu ya. Kalau kita bicara ideologi, kalau kita ke definisi ideologi sesuatu yang ideal. Itu dalam konteks yang makro. Baru ideologi itu juga harus diturunkan pada level program. Jadi artinya atau tindakan perilaku-perilaku politik yang dilakukan oleh seseorang itu akan bergaris dengan inline dengan ideologinya. Nah, kalau Budiman Sujatmiko, kalau dia mengatakan politik yang ideologis, idealnya dia tetap bertahan di PD Perjuangan. Emang bertahan. Nah, begitu dia, maksud saya mendukung Ganjar Pranowo, gitu kan, mendukung Ganjar Pranowo dengan segala programnya. Tapi ketika menyimpang, otomatis menyimpang dari ideologi. Misalnya, kalau ideologi itu kan diturunkan pada level program. Atau ide atau apapun yang teknis, bahkan termasuk strategis, gitu ya. Nah, dia ini dalam konteks strategi politik yang dilakukan oleh PD Perjuangan dalam mewujudkan ideologinya adalah mengajukan Ganjar Pranowo. Nah, harusnya semua kader harus patuh terhadap itu. Kalau memang dia inline dengan ideologi partai. Tetapi karena dia menurut saya sudah tidak inline dengan ideologi partai, maka dia pindah rumah. Nah, ketika dia mengusung Prabowo, otomatis ideologinya pasti berbeda. Karena menurut saya, ketika nanti Prabowo pun jadi presiden nanti, kalau mudah-mudahan terpilih atau tidak terpilih, anggap dengan asumsi terpilih, tidak akan mungkin program yang ditawarkan oleh Ganjar maupun Prabowo tidak sama karena berbasis kepada ideologi yang berbeda. Jadi tidak akan mungkin. Jadi kalau dikatakan hanya perbedaan sosok, tidak. Tetapi juga kepada teknik dan program mereka. Oleh karena itu, kalau Ganjar Pranowo, garis politiknya PD Perjuangan, pasti akan dikontrol oleh katakanlah kesepakatan politik di internal partai mereka. Tapi kalau Prabowo nanti pasti dia akan berangkat daripada misi, visi daripada atau ideologi partainya. Demikian. Gimana Bung Noel? Ya pandangan itu sah-sah aja lah ya. Namanya juga pandangan. Tinggal kita uji pandangan itu seberapa benar dan seberapa betulnya. Kan nanti prosesnya akan kita lihat ketika pemilu ini sudah terdefinisi, sudah ada presidennya ya kan. Ini kan orang kan hari ini menyampaikan aja semau-maunya aja tanpa ada sebuah definisi yang pas gitu loh. Wah, semua menyampaikan. Kita bebas-bebas aja, namanya demokrasi. Ini kan kita mudah sekali hari ini melayangkan narasi-narasi yang kiranya ya membuat publik juga bertanya. Sebetulnya kan itu hal yang biasa aja. Sebab apa yang Budiman lakukan dan kemudian saya lakukan, itu sebetulnya pembicaraan kita di meja-meja diskusi di ruang-ruang kosan 26 tahun yang lalu gitu loh. Ketika kayak gini ya bahasanya. Dulu kita disusupi oleh kekuasaan atau kita diinteli. Hari ini kita anak gerakan berani dong menyusupi kekuasaan. Tugas kita apa? Mengedukasi kekuasaan. Agar apa? Tidak menyimpang, tidak abuse of power itu. Nah, inilah tugas-tugas kita yang masih punya integritas, masih memiliki sedikit keberanian, masuk di kekuasaan. Nah, Budiman, saya dan kawan-kawan yang lain, ya ini akan kita lakukan dan sedang akan kita lakukan. Apalagi Pak Prabowo tidak alergi dengan yang namanya aktivis. Apalagi kayak model saya begini. Saya ketika mendukung Pak Prabowo, saya sampaikan memorinya, saya ingatkan lagi. Pak, saya ini yang minta Bapak ditangkap loh Pak di 2019 karena Bapak berbohong. Jawaban beliau apa? Noel, saya sudah tidak punya energi untuk bicara masa lalu. Saya tidak punya tenaga untuk bicara nama. Itu pemimpin.
gitu, tidak baper, tidak menyimpan dendam. Dia bicara tentang apa yang dia akan lakukan ke depan. Itu yang enak. Jadi kita tidak alergi dengan hal-hal yang pernah kita lakukan berkaitan dengan pandangan politik yang berseberangan. Itu yang kita suka. Gitu loh. Ini artinya apa? Pak Prabowo sudah punya kedewasaan dalam politik. Dia bisa beradaptasi dengan yang namanya demokrasi gitu loh. Tapi kan Ganjar lebih dewasa lagi dong. Kadernya bikin deklarasi mendukung capres lain di Semarang, di bawah hidung dia, dan dia tenang-tenang aja. Apa enggak lebih dewasa Ganjar? Emang tenang Ganjar? Siapa? Ganjar emang tenang. Dari statement, dari apa kan dia itu hak politiknya. Bukan Budiman. tenang, itu menenangkan diri. Oh, Saya itu. sih menenangkan diri, tidak tenang dia. Karena biar gimana pun apa yang dilakukan Budiman itu pasti punya dampak. Secara opini lah ya, secara opini publik. Apalagi tadi disampaikan Bang Emrus, Budiman ini kan ikon. Dia coba membangun persepsinya sebagai ikon 98 gitu. Dan itu memang publik menerima itu gitu loh. Biar gimana pun ya kita ngomong persoalan sejarah. Sepertinya 2024 nanti ini adalah sejarah Pak Prabowo untuk memimpin bangsa ini. Dan dia harus diuji gitu loh. Karena kita harus menguji bangsa ini. Kita harus menguji siapapun pemimpin yang ingin maju. Apalagi Pak Prabowo menyampaikan, saya akan membuka jembatan buat kaum muda. Artinya apa? Dia tidak punya orientasi kekuasaan yang digembar-gemborkan lawan politiknya. Orde Baru, Ribon, apa dan sebagainya. Dia membuka jembatan, dia membuat jembatan untuk anak-anak muda untuk mimpin. Gitu. Ya, tapi kan sejarah tetap sejarah, toh? Ya sejarah tetap sejarah. Artinya pernah melakukan sebuah tindakan yang bertentangan dengan demokrasi juga sebuah sejarah. Saya tanya, siapa di Republik ini, pemimpin Republik ini yang tidak punya aib politik? Kasih tahu saya. Itu karena kalau belum ada karena nggak ketahuan aja. Lah iya itu kan. Kalau seandainya dia maju nongol tuh aib politiknya. Makanya tadi saya bilang, Republik ini masih bicara gayanya masih gangster, tidak bicara tentang substansi. Gitu loh. Kita mau itu mengawal gagasannya, apa programnya, apa gagasannya, itu yang kita mau. Ini kan stigma. Kalau nggak stigma, ya apa tadi bahasa saya itu ya diinin aja, gitu, dikerjain lah. Gitu. Nah ini masih sebatas itu, makanya saya bilang logika demokrasi masih primitif, belum lebih maju, nggak ada yang diedukasi oleh elit terkait dengan demokrasi. Karena tadi saya bilang, demokrasinya masih prosedural. Gimana? Anak, bapak, istri bisa nyalek satu dapil. Bisa ya benar Pak. Iya. Nah, itu kayak begitu-gitu. Kan gila ini. Tapi yang milih lebih gila lagi harusnya. Nah makanya, betul kan, akhirnya begitu kan. Tapi saya bisa buat antitesis ya. Artinya saya setuju bahwa demokrasi prosedural. Tetapi jangan salah, di partai politik pun terjadi demokrasi prosedural. Memang. Artinya bukan hanya di negara atau di masyarakat. Nah, bagaimana memperbaiki ini? Kan itu. Jadi demokrasi prosedural ini kan ini menjadi masalah kita. Harusnya dimulai dari partai. Ya karena coba kita lihat melegitimasi. Coba dulu misalnya, kalau kita lihat partai apapun, gitu ya, saya melihat kecuali satu partai yang lebih demokratis di Indonesia, cuma ya, tidak usah saya sebut nama partainya, semua kan sentralistik, iya kan, tokoh sentral semua, sehingga apa katakanlah dewa, apa kata pimpinan dan lain-lain sebagainya, sehingga menjadi tidak heran kita di partai politik kata-kata yang terucap petunjuk. Berarti teori saya benar dong, demokrasi kita masih gangster. Artinya maksud saya bahwa tergantung pimpinan gangster bukan pimpinan partai. Bukan. Artinya bahwa memang prosedural kita lakukan di katakanlah seperti abang katakan di pilkada. Persoalannya adalah di partai juga sebagai institusi yang melakukan demokrasi di internalnya. Di partai politik saja pun menurut pengamatan saya tidak ada politik substansial. Ya karena masih prosedural. Ya. Negara ini kan organisasi besar. Nah, partai itu suborganisasi. Betul. Oleh karena itu, karena dari partai inilah melahirkan pemimpin-pemimpin, dasarnya, sumbernya sudah politik prosedural, maka
melahirkan pemimpin prosedural juga di masyarakat, termasuk dalam pemilihan seperti Abang katakan, money politik dan lain sebagainya. Jadi yang harus kita perbaiki dari mana? Partainya. Nah, artinya gitu. Bung Noel harus melihat, katakanlah Gerindra diusung oleh Prabowo diusung oleh Gerindra. Apakah di partai Gerindra sudah melakukan politik substansial atau masih prosedural? Ini harus saya pikir karena Abang katakan tadi, Abang kan ingin mempengaruhi kekuasaan. Kekuasaan itu termasuk di partai politik. Nah, coba dicek dulu. Apakah orang yang pemilik hak suara sudah punya otonomi di partai Gerindra? Kalau itu terjadi, good. Tetapi ketika sentralistik, gitu ya, tokoh ditokohkan kepada tokoh itu, saya kira di partai tersebut belum terjadi demokrasi substansial. Demikian. Ya. Makanya kan tugas kita bagaimana mendemokrasisasikan partai dulu, elit dan partai. Partai dulu, betul. Partai. Dulu kita coba dulu waktu kita 98 bagaimana kita mendidik rakyat secara politik. Sekarang yang dididik tuh elit, bukan rakyat. Rakyat udah nggak mesti dididik lagi, hari ini udah punya kecerdasan. Elit sekarang yang harus dididik. Betul, setuju. Gitu loh. Karena sebagai agen perubahan. Nah iya, itu problemnya hari ini karena elit-elit kita lahir bukan dari proses politik yang matang. Dia karena dia kaya, dia dekat dengan penguasa partai, atau anak penguasa. Dia anak penguasa, kayak gitu-gitu. Jadi tidak ada nilai yang dia bawa ketika duduk di parlemen, ketika duduk di eksekutif, gitulah. Ini kan menjadi problem buat kita bersama. Di sisi bayangkan, kalau kita mau buka-bukaan, gaji gubernur itu berapa sih? Betul. Gaji wali kota itu berapa sih? Bupati kecil 6 juta. Dia mau berjuang buat itu. Dia tidak logikanya kan selain prestis, kesombongan, struktural, ada juga hal yang lain yang kita tidak ketahui. Gitu. Karena bayangan mereka di situ ada duit. Gitu loh. Makanya mereka tidak pernah bicara tentang politik nilai. Gitu loh. Beda dengan kalau seandainya ini transparan ya. Mungkin saya yakin kalau seandainya mereka tahu, ini gaji, harusnya di-publish aja tuh. Nih gaji bupati, wali kota, gubernur sekian nih. Saya yakin kalau tak kan ada dulu bupati mana tuh. Nyesel deh kalau jadi bupati. Gaji saya cuma 6 juta ternyata. Jadi harus saya korupsi katanya. Itu karena ada. Zamannya SBY, harusnya gaji presiden dinaikkan. Kan 67 juta gaji presiden. Karena dia 67 nggak naik, yang bawah nggak bisa naik. Nah itu harusnya kan dia jadi 500 juta. Yang lain akan terus naik. Seharusnya begitu kan ada jarak lah, interval ya. Misalnya kayak di negara-negara manapun ada jarak. Presiden berapa, ini berapa. Gitu. Presidennya kalah sama komisaris BUMN kali. Loh itu fakta tuh bukan? Betul. Fakta. Betul. 67 juta gaji presiden. Gaji komisaris bisa 300 juta. 350 komisaris juta. Ahok berapa gajinya? Itu miliaran. Gitu. Bisa bahkan setahun bisa 250 gitu. Komisaris di Pertamina contohnya. Nah presiden tidak segitu. Kan gila, nah kayak gini-gini lah. Seharusnya dikasih tahu nih gaji segini nih. Lu mau nggak jadi wali kota? Saya yakin nggak ada yang mau tuh orang-orang itu kalau gaji segitu. Ini kan tidak ditutup aja nih, semua ditutup nih. Saya juga nggak akan mau kalau gaji segitu, kecuali orang-orang yang benar-benar kayak di Eropa ya, adab, mereka udah punya adab. Dia mau nyalon jadi wali kota itu karena ada nilai yang dia mau usung, menjaga, misalnya kayak programnya menata kota untuk tetap bersih. Jadi orang-orang yang membuang sampah sembarangan kena denda bener, negara benar-benar bertindak. Negara ini melarang rokok, ya bener nggak boleh ada rokok satupun. Nah ini kan tidak ada nilai yang diperjuangkan apa? Cuman pengen, yaudah berarti jadi wali kota, bupati, gubernur, udah bertarungnya keras, ngeluarin duitnya banyak, gajinya kecil. Apa kalau tidak ujung-ujungnya korup? Betul. Kayak gitu bang. Ya benar kan bang? Oke. Ya. Terakhir nih. Ya. Ada kesan bahwa Prabowo melakukan tindakan tidak etis. Ya. Apa? Melakukan tindakan tidak etis lah. Prabowo atau Gerindra. Dalam hal menculik kadernya untuk diumumkan. Apakah itu harus dilakukan PDIP juga selaku partai yang hari ini masih memegang kode etik berpartai, tidak mengganggu partai lain? Ya. Harusnya kalau saya berpendapat bahwa tidak satu partai pun menculik kader partai lain, gitu ya. Tetapi kader atau artinya orang kalau dia mendukung dia keluar dulu dan dia masuk. Harusnya idealnya, kalaupun mendukung kekuatan politik tertentu yang tidak sealiran dengan partainya harus keluar dulu. Artinya aktor sosialnya adalah para kader itu, bukan partainya. Jadi aktor sosial itu atau aktor politik itu bisa organisasi atau partainya, bisa individu.
gitu ya. Nah, saya melihat justru aktor sosialnya individu yang punya kepentingan politik, maka dia bergeser kepada partai atau kekuatan politik lain. Jadi bukan, kalau kita bicara nanti culik-menculik, nanti seolah-olah nanti partai, karena banyak yang berpindah. Katakanlah ada partai tertentu pindah ke partai tertentu, ada sosok tertentu mengatakan inilah partaiku yang terakhir, pindah juga ke partai lain. Artinya siapa? Bukan partainya, individunya yang menurut saya. Tapi alangkah idealnya ketika dia mau keluar dari partainya, selesaikanlah ke partainya dulu, mundur dan lain-lain sebagainya, baru berjuang katakanlah mendukung atau masuk ke partai lain yang punya aliran politik yang berbeda. Idealnya itu yang kita harapkan, sehingga kita melihat para aktor politik kita ini memberikan pendidikan di tengah masyarakat, tetapi belum keluar sudah memberikan suatu dukungan yang berbeda. Jadi rakyat akan menilai, saya sebagai rakyat misalnya, wah ini apa ini politisi ini? Saya jadi bingung melihatnya. Di satu sisi dia di partai ini mendukung calon A, tapi pindah ke sini menggusuk partai ini. Nah, ini menjadi masyarakat bingung. Padahal tugas salah satu politician adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Salah satu pendidikan politik itu adalah konsistensi atau kebijakan yang diambil atas dasar katakanlah garis yang jelas. Jadi jangan nanti berada, sekarang kalau kita lihat Budiman Sujatmiko, bisa nggak orang mempersepsikan dia adalah berada di abu-abu, di daerah abu-abu, gitu ya? Maka saya sebut dia karena dia berada di abu-abu karena ada di partai ini, tapi mendukung yang bukan kepentingan yang didukung oleh PD Perjuangan tapi Gerindra. Maka saya melihat dia sebagai orang yang berada di wilayah abu-abu. Maka saya menyimpulkan dia adalah bukan partai atau sosok politician yang ideologis, yang sebelumnya ketika pergerakan 98 dia sangat ideologis. Artinya begitu mudahnya ideologi yang dia dimiliki itu katakanlah cair sedemikian rupa seperti es di musim di musim panas gitu ya, katakanlah di kutub sana begitu musim berganti dia meleleh terus. Jadi jangan seperti itulah para politisi, karena mereka fungsinya adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Demikian. Closing statement Bung Noel terhadap pencalonan Pak Prabowo ke depan ini seperti apa harapannya? Ya, harapan kita semoga nanti demokrasi kita diisi oleh gagasan-gagasan dengan praktek-praktek politik yang gembira. Karena kita sudah muak lah ya dengan polarisasi, kemudian narasi-narasi yang liar di tengah publik. Apalagi juga kita lihat lalu lintas media sosial sekarang itu ngeri-ngeri saya ngeliatnya, karena beda pandangan. Sudah nggak jelas mana benar mana salah. Kayak begitu. Jadi kita tidak mau lagi ke depan nanti politik kebencian itu terulang lagi. Karena kita mau nih para elit sudahlah duduk bareng, ngobrol, bicara, kemudian langkah-langkah mau seperti apa. Beri aja namanya pendidikan politik rakyat biar rakyat tahu. Jangan sampai nanti dampak dari konsentrasi 2024 yang dikorbankan republik ini dan demokrasi. Karena demokrasi yang saya perjuangkan kan nih pengorbanannya kan luar biasa, darah dan keringat dan air mata. Kemudian hanya segelintir kekuasaan yang 5 tahunan harus dirusak gitu. Kita tidak mau itu. Jadi ya semoga aja nanti di 2024 nanti selain ada namanya rekonsiliasi, persatuan nasional, ya kita mendapatkan pemimpin yang benar-benar yang diinginkan oleh bangsa inilah, untuk tetap Indonesia tetap ada, menghadapi 2045 menjadi Indonesia emas, kayak gitulah kira-kira Bang Rio. Oke. Baik, boleh sebentar. Ya. Nah, kalau saya berpendapat bahwa sebagai closing statement gitu ya, saya setuju bahwa kontestasi politik itu menggembirakan, katakanlah menyejukkan, atau katakanlah happy lah kita semua. Tetapi cilakanya menurut saya bahwa elit-elit politik yang kadang-kadang memicu untuk perbedaan tersebut, sehingga masuk ke akar rumput. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Joko Widodo, di akar rumput belum selesai, padahal elit-elit sudah minum kopi. Padahal sebelumnya mereka itu sudah katakanlah berseberangan. Oleh karena itu ada tawaran saya. Pertama adalah ketika politik kita di Indonesia memicu konflik seperti itu, mungkin Bang Noel adalah mengontrol di partai katakanlah di koalisi Prabowo. Baru kemudian adalah para kontestasi, katakanlah nanti berhadapan, anggaplah dengan asumsi Ganjar Pranowo dengan pasangannya,
Prabowo dengan pasangannya. Ketika nanti ada politik identitas yang sempit, mengadu domba, dan otomatis akan menguntungkan salah satu kandidat, direct atau indirectly, ya kan? Nah, yang diuntungkan itu yang maju ke permukaan, membela kawan bersaingnya. Contoh, misalnya mungkin terjadi, saya tidak tahu. Katakanlah ada politik nanti yang katakanlah mengangkat HAM, misalnya ini, yang masa lalu. Boleh nggak katakanlah lawan bersaingnya membelanya? Demikian sebaliknya. Nah, saling membela, mengatakan begini, ini saya menyampaikan suatu moral supaya itu tidak terwujud. Supaya itu terwujud, mohon maaf. Nah, artinya ketika di downgrade oleh sekelompok orang, saya terus terang mengatakan, saya evaluasi, tidak para kandidat, tidak para calon sukses, tidak pada partai yang mendukung, tetapi ada sekelompok masyarakat yang memberikan suatu diksi-diksi memecah belah. Contoh, kemarin kan ada kalau misalnya kalau tidak milih ini, kalau meninggal tidak dimandikan, misalnya ada kan itu seperti itu. Bahwa kalau ini menang maka kita akan tidak bebas melakukan ibadah agama kita, misalnya seperti itu. Harusnya yang diuntungkan dari katakanlah diksi-diksi itu, yang diuntungkan itu yang maju ke permukaan untuk membela kawan bersaingnya. Itu satu. Yang kedua, mungkinkah ini saya kira Bang Noel punya pengaruh untuk ini. Ada semacam coffee morning, minimal sekali seminggu, para kandidat duduk di warung, di mana kan atau di mana di saung, bercanda bercerita tanpa bercerita tentang politik, bersenda gurau dan diliput oleh media. Wah lah, bagus sekali kalau itu terjadi, sehingga persaudaraan itu muncul. Tidak bicara tentang program, tidak bicara perbedaan, tapi di situ adalah ngopi-ngopi bersama sambil makan singkong misalnya. Dilakukan setiap minggu, saya kira sangat bagus. Sehingga mereka itu bukan lagi kompetitor, tetapi kawan bersaing. Ini, saya suka gagasan ini. Ini gagasan mulia. Ya. Gagasan mulia, semoga itu bisa diimplementasikan secara politik ya. Tergantung memang sekarang elitnya mau atau tidak. Saya yakin Pak Prabowo mau sekali tuh. Dimulai saja dari Prabowo nanti, Bang. Nanti kita mulai dari Pak Prabowo, Anies. Saya rasa itu ide yang sangat mulia. Gitu. Baik. Semoga itu bisa terjadi. Baik, terima kasih. Siap, Bang. Terima kasih. Bang Emrus, kehadirannya, dan saya pikir ini sebuah pembicaraan yang sangat menarik dan punya nilai dalam soal capres-cawapres ini. Tapi sebelum saya akhiri, ada Gium mengatakan tidak ada musuh atau teman yang abadi di dalam politik. Yang abadi adalah kepentingan. Hari ini kita bicara tentang kepentingan. Sampai jumpa di Politik Taktis berikutnya.